Oke, kita lanjutkan ya pembahasan Utologi M Saintek Kimia kode 624 part yang kedua. Berarti ini kita sampai selesai nih ya. Oke, langsung aja. Oke, soal nomor 46 tentang termokimia. Jika kalor pembakaran benzena itu adalah A kilojoule per mol, kalor pembentukan CO2 B kilojoule per mol, dan kalor pembentukan H2O itu C kilojoule per mol. Maka kalor pembentukan benzena itu berapa? Oke, kita bikin reaksinya dulu ya. Pembakaran benzena. Nih, benzena kan C6H6. Direaksikan dengan O2 dibakar, menghasilkan CO2 dan 3H2O. Berarti PR kamu di sini adalah menyetarakan reaksinya. Nah, ini udah setara ya. Nah, terus di soal dibilang kalau kalor pembakaran benzen itu A. Berarti kan delta H dari reaksi ini nih, itu A kilojoule per mol. Oke, aku bikin A aja ya, karena semuanya di sini satuannya sama nih, kilojoule per mol. Kalor pembentukan CO2 itu B. Berarti kan delta HF ya. Jadi F ini kan formation, artinya pembentukan. Delta HF CO2-nya B. Kemudian kalor pembentukan H2O-nya itu C. Berarti delta HF-nya si H2O C. Yang ditanya itu kalor pembentukan benzen. Berarti kan delta HF dari C6H6 ya. Nah, masih ingat rumusnya kalau nyari delta H yang diketahui delta HF itu kan kanan dikurang kiri. Produk dikurang reaktan. Jadi kayak gini. Delta H sama dengan 6 dikali CO2, nih koefisiennya 6, terus 3 dikali H2O, dikurang si reaktannya, C6H6. Karena O2 di sini dia nilai delta HF-nya itu 0, jadi tidak diperhitungkan, it's okay. Nah, kemudian masukin deh yang diketahui. Si delta H-nya itu A, terus delta HF CO2-nya itu B, si H2O-nya itu C. Yang ditanya itu kan yang ini. Terus udah, si delta HFC6H6-nya aku pindahin ke kiri. Jadinya gini kan, 6B plus 3C minus A. Itu jawabannya yang A. Oke, lanjut nomor 47 tentang laju reaksi. Kamu dikasih reaksi ini, terus ada datanya. Oke, kalau udah kayak gini, udah tahu ya, nyari apa? Nyari order. Berdasarkan data di atas, besarnya tetapan laju reaksi itu berapa? Oke, kalau ditanya tetapan laju, K, berarti kan kamu perlu tahu persamaan lajunya dulu. Nah, untuk bisa bikin persamaan laju, kamu perlu cari order reaksinya dulu. Oke, aku nggak bakal jelasin teorinya lagi karena udah sering kita bahas di series yang sebelumnya. Langsung aja ya. Misal si A ini X, si B ini Y, ordernya, maka kita cari X dulu. Nah, karena kita pengen cari X, kita cari pasangannya yang bisa dicoret. Yang ini kan. Nah, berarti tersisa ini dan ini. Oke, jadi kayak gini. 0,1 dibagi 0,2 pangkat X sama dengan 4 dikali 10 min 6 dibagi 16 kali 10 pangkat min 6. Ini coret. Jadinya 1 per 2 pangkat X sama dengan 4 bagi 16 itu kan 1 per 4. Berarti 1 per 2 pangkat X sama dengan 1 per 2 pangkat 2. Jadi X-nya itu sama dengan 2. Oke, order untuk yang A itu 2. Nah, selanjutnya kita pengen cari order si B, si Y ini ya. Nah, tapi di sini pasangannya kan nggak ada yang bisa dicoret nih. Nggak apa-apa. Kamu terserah mau pilih yang mana. Apakah mau 1 dengan 3 atau 2 dengan 3 bisa. Asal nggak 1 dengan 2 ya. Karena kalau 1 dengan 2 nanti malah dia yang habis. Nggak bisa dicari dong. Nah, misalnya aku pakai yang 2 dan 3 nih. Yang ini. Ya kan? Ya udah deh, ditulis aja. 0,2 per 0,3 pangkat X dikali 0,01 per 0,02 pangkat Y sama dengan 16 dikali 10 pangkat min 6 per 72 dikali 10 pangkat min 6. Ini coret. Nah, karena tadi X-nya udah dapat kan, ya udah tinggal masukin aja deh. Sekaligus disederhanain ya, jadi kayak gini, 2 per 3 pangkat 2 dikali 1 per 2 pangkat Y, yang ini jadi 2 per 9, nih dua-duanya dibagi 8. Kemudian dioperasikan jadi 4 per 9 kan, lalu dikali silang, atau ini bisa dicoret nih, 9 dengan 9 coret, kemudian 4-nya pindah ke bawah sini ya, ke sini. Jadinya 1 per 2 pangkat Y sama dengan 2 per 4, atau 2 per 4 itu kan 1 per 2. Maka Y-nya sama dengan 1, karena di sini 1 per 2 pangkat 1 kan. Nah, bisa deh dibikin persamaan lajunya. Masih ingat kan cara bikin persamaan laju? V sama dengan konstanta laju dikali konsentrasi reaktan pangkat orde masing-masing. Nah, di sini si A ordenya itu 2, berarti pangkat 2 kan di sini. Terus B-nya tadi kita cari, itu dia ordenya 1. Nah, kita pengen cari konstantanya. Masukin aja deh laju di salah satu percobaan. Misal aku ambil percobaan yang pertama nih, yang ini. Masukin semua angka-angka yang kita ketahui.
V-nya 4 kali 10 min 6 sama dengan K yang kita pengen cari. A-nya itu 0,1 kuadrat dikali 0,01. Maka K sama dengan 4 kali 10 min 6. Nah, ini dipindahin ke bawah ya, jadi 10 pangkat min 4 kan. Berarti ini coret, sisa 10 min 2. 4 dikali 10 min 2. Atau sama dengan 0,04. Oke, jadi jawabannya yang B. Oke, lanjut nomor 48, kita udah masuk soal sebab akibat ya. Nah, di sini pernyataannya, senyawa natrium sianida mengandung anion basa sianida. Nah, natrium sianida apa sih? Rumus senyawanya NaCN ya. Nah, NaCN itu kalau terionisasi itu kan akan membentuk Na+ dan Cn-. Dia bilang di sini anion basa sianida. Bener nggak tuh? Anionnya di sini siapa? Cn-. Cn- ini asalnya dari HCN. Jadi, emang anion itu kan pasangannya selalu dengan asam kan? Sedangkan kalau kation dengan basa. Contohnya di sini Na+. Na+ itu kan dari NaOH. Gitu. Jadi kalau dibilang di sini anion basa ya salah. Yang benar itu anion asam. Oke? Jadi pernyataannya salah. Kemudian, ion sianida dapat bereaksi dengan air, membentuk hidroksida dan asam sianida. Nah, ion sianida tadi kita setuju ya, yang ini, Cn-. Cn- ini asalnya dari asam lemah. Asam lemah, komponen-komponen yang lemah, itu kalau bereaksi dengan air akan terjadi reaksi hidrolisis. Jadi, Cn- ditambah H2O, dia akan menghasilkan HCN dan OH-. Jadi, di sini asumsinya si H+-nya itu, si H2O-nya itu terdiri dari H+ dan OH- gitu. Jadi, si Cn-nya ini bereaksi dengan H+, membentuk HCN dan OH- sisanya. Nah, jadi benar nih sebabnya. Ingat ya, kalau di hidrolisis, yang bisa terhidrolisis itu kalau dia asalnya dari komponen yang lemah. Contohnya ini, HCN. Jadi kalau si Na+ ini bisa nggak terhidrolisis? Nggak bisa. Kenapa? Karena dia dari basa kuat. Gitu. Jadi pokoknya yang kuat-kuat itu nggak bisa. Dari asam kuat, basa kuat, nggak bisa. Tapi kalau yang lemah-lemah dari asam lemah, basa lemah, itu bisa terhidrolisis. Gitu. Oke, jadi jawabannya yang D. Pernyataan salah, alasan benar. Oke, lanjut nomor 49. Jika sepotong tembaga dimasukkan dalam larutan FeCl2 akan menghasilkan gas hidrogen, sebab tembaga merupakan oksidator yang lebih kuat daripada besi. Oke, jadi di sini tembaga logam gitu dimasukin dalam larutan FeCl2. FeCl2 dalam larutan itu kan mengandung ion-ion Fe2+ dan ion Cl- ya, yang ini. Jadi di sini maksudnya reaksi sel volta gitu. Jadi tembaga logam bereaksi nggak nih dengan ion Fe2+, gitu kan? Nih, apakah dia akan menghasilkan gas hidrogen? Reaksi ini boro-boro menghasilkan gas hidrogen, bereaksi aja enggak ya? Jadi ini nggak bereaksi. Kenapa? Nah, kamu harus tahu deret volta namanya. Oke, ini deret voltanya nggak lengkap. Nanti kalau mau yang lengkap, kamu bisa googling sendiri. Bahkan ada jembatan keledainya gitu untuk dihafalin ya. Nah, pada deret volta, semakin ke kanan itu dia semakin mudah tereduksi. Semakin ke kiri, dia semakin mudah teroksidasi. Oke, sekarang kita punya Cu di sini dan Fe di sini. Artinya Cu itu kan akan lebih mudah tereduksi ya, karena dia lebih kanan nih ketimbang si Fe. Fe-nya yang harusnya teroksidasi. Makanya reaksi ini tuh nggak berlangsung. Karena kalau reaksi ini berlangsung, ini kan jadinya kayak gini ya. Cu2 plus Fe. Kebalik. Di sini Fe-nya itu justru yang tereduksi dari biloxnya plus 2 menjadi 0 di sini. Kan harusnya Fe itu teroksidasi ya, kebalik reaksinya. Di sini juga Cu-nya dari 0 menjadi 2 plus gitu, dia teroksidasi. Jadi reaksi yang benarnya tuh harusnya kayak gini. Nah, kalau reaksi ini itu baru berlangsung. Gitu ya. Nah, jadi pernyataannya itu salah. Kemudian kita cek alasannya, sebabnya. Tembaga merupakan oksidator yang lebih kuat daripada besi. Benar. Jadi tembaga itu kan lebih mudah mengalami reduksi. Artinya dia sendiri berperan sebagai oksidator. Sedangkan kalau dia lebih mudah teroksidasi, maka dia berperan sebagai reduktor. Oke? Gitu. Jadi jawabannya apa nih? Salah benar itu D. Oke. Oke, lanjut nomor 50. Laju suatu reaksi kimia meningkat apabila ukuran partikel diperkecil. Sebab ukuran partikel yang lebih kecil menyebabkan luas kontak antar reaktan menjadi lebih kecil. Oke, pernyataannya benar atau salah?
Nah, jadi suatu reaksi kimia, ya, di sini laju itu kan terjadi kalau ada tumbukan nih antar partikel satu dengan partikel lainnya. Nah, sebenarnya tumbukannya juga nggak sembarangan, tumbukan efektif namanya. Nah, kok bisa laju itu makin cepat kalau ukurannya diperkecil? Nah, kita lihat ilustrasinya di sini ya. Oke, misalkan si merah-merah ini aku kasih nama X, yang biru-biru ini Y gitu. Kalau bentuknya compact kayak gini, maka kesempatan si X untuk bertumbukan dengan si Y itu ya cuman di area yang merah ini aja, atau ini aku gambar ulang deh, di area yang ungu ini aja. Ya kan? Nah, sekarang coba si biru-birunya ini, si Y-nya ini aku potong kecil-kecil, jadi kayak gini. Nah, maka akan lebih besar kemungkinannya probabilitasnya tuh naik. Tumbukan antara X dengan Y itu meningkat. Nah, karena tumbukannya makin banyak, maka laju reaksinya ya semakin cepat. Gitu, makanya yang ini benar pernyataannya. Atau kalau kamu nggak kebayang, gula deh, gula. Gula batu sama gula serbuk gitu, powder, gula pasir ya, itu lebih cepat larut yang mana? Tentu yang gula pasir. Ukurannya kecil, tapi luas permukaannya itu besar. Sama kayak di kondisi yang B ini, kita itu memperbesar luas permukaan. Jadi makin banyak nih permukaan-permukaannya untuk bisa bertumbuk. Ya kan? Nah, maka alasannya si sebabnya salah. Kenapa? Karena dia bilang di sini luas kontak antar reaktan menjadi lebih kecil. Salah, harusnya akan menjadi lebih besar gitu. Kalau kita memperkecil ukuran, luas permukaannya justru jadi besar. Oke, pernyataan benar, alasan salah itu yang C ya. Jawabannya C. Lanjut nomor 51, pada reaksi kesetimbangan yang ini, delta H-nya yang ini, jika suhu diturunkan, kesetimbangan akan bergeser ke kiri. Sebab reaksi tersebut bersifat eksoteram. Oke, di sini kita punya reaksi apa? Reaksinya jenis apa? Eksoteram. Karena nilai delta H-nya itu negatif di sini kan. Maka sebabnya benar nih. Nah, untuk pernyataannya suhu diturunkan. Masih ingat ya, faktor yang mempengaruhi kesetimbangan pergeserannya itu, kalau suhu diturunkan, dia akan bergeser ke eksoteram. Kalau suhu dinaikkan, dia akan bergeser ke endoteram. Nah, di sini kita punya reaksi eksoteram. Kalau suhu diturunkan, berarti dia akan geser kemana? Tentu ke produk, ke kanan, ya kan? Karena suhu diturunkan, dia geser ke eksoteram. Dan kita punya reaksi yang eksoteram. Gitu. Jadi di sini, jika suhu diturunkan, kesetimbangan akan bergeser ke kiri. Salah. Terbalik ya, terbalik. Oke, jadi pernyataan salah, alasan benar itu yang D, delta. Oke, lanjut nomor 52. Ini soalnya bagus. Kenapa bagus? Karena menjebak. Oke, coba kita lihat di sini. Jika 100 ml larutan 0,1 molar Ha, asam lemah, dia punya nilai Ka, direaksikan dengan 0,8 gram NaOH, basa kuat. Kemudian larutan tersebut ditambah Aquades sampai volume 1 liter. Maka akan diperoleh apa? Nah, sepintas gitu, kamu akan mikir ini soal tentang apa coba? Buffer, iya kan? Di sini kamu punya asam lemah, direaksikan dengan basa kuat. Oh, buffer asam. Kemudian, makin yakin lagi nih, karena pada kondisi selanjutnya, dia diencerkan dengan Aquades 1 liter. Nah, itu kan ciri-ciri buffer banget tuh. Dimana buffer itu relatif tidak berubah pH-nya ketika diencerkan. Padahal bukan. Nah, tadi aku juga salah ngira nih. Ternyata setelah dihitung bukan buffer. Coba ya kita hitung bareng-bareng. Nah, sebelumnya kita bikin dua kondisi deh. Kondisi pertama yang sebelum diencerkan dan kondisi yang kedua setelah diencerkan. Oke, selanjutnya tentu kita hitung mol dari masing-masing Ha dan NaOH-nya. Karena kita kan pengen bikin bagan MRS itu ya, mula-mula reaksi sisa. Nah, untuk mol dari Ha-nya tentu molar dikali volume, molarnya 0,1 molar, terus volumenya 100 ml aku jadiin liter ya. Maka dapat 0,01 mol. Nah, untuk si NaOH-nya massa dibagi MR. 0,8 gram dibagi MR-nya NaOH itu 40. Nah, hitung di sini ya kalau belum tahu. Tapi harusnya udah tahu sih, udah sering banget nih 40. Maka dapat 0,02 mol. Kemudian bikin bagan MRS-nya. Jadi Ha plus NaOH menghasilkan garam Na plus air. Nah, tadi kan kita punya mula-mula si Ha-nya itu 0,01. Terus si NaOH-nya itu 0,02.
Nah, karena koefisiennya sama-sama 1 dan HA-nya lebih kecil, tentu HA yang habis. Ya dong? Nah, kebetulan juga nih semua di sini koefisiennya 1, maka yang bagian reaksinya tentu 0,01 semua ya. Maka di sini HA-nya habis pada akhir reaksi, terus NaOH-nya bersisa 0,01 mol dan yang lainnya juga. Nah, kalau dia tersisa itu sesuatu yang kuat, kayak di sini kan basa kuat, maka pH-nya itu hanya ditentukan oleh dia aja gitu. Baik garam maupun airnya nggak berpengaruh. Oke? Nah, kemudian udah dapat mol dari NaOH, kita kan pengen cari konsentrasi OH- ya. Nah, kebetulan juga nih, NaOH itu sama dengan OH- molnya. Karena ketika terionisasi itu koefisiennya sama-sama 1. Oke, jadi molnya juga sama-sama 0,01. Nah, kemudian kita hitung konsentrasinya. Konsentrasi dari OH-nya ya. Jadi mol dibagi volumenya. Nah, karena ini kondisi awal ceritanya kan, jadi kita pakai volume yang 100 mili dulu ya. 100 mili dulu. Nah, di sini juga aku rubah jadi liter supaya satuannya nanti molar. Oke, di sini 0,01 dibagi 0,1 itu kan 0,1 molar. Oke, selanjutnya barulah dia diencerkan. Nah, masih ingat ya rumus pengenceran itu M1V1 sama dengan M2V2. M1-nya ya tadi yang kita dapat barusan nih 0,1 terus volumenya 100 mili. Nah, di sini 100 milinya nggak aku rubah ke liter. It's okay, tapi nanti si volume yang satu lagi juga dalam mili ya. Jadi bisa dicoret satuannya. Nah, jadi di sini 0,1 molar dikali 100 mili kondisi satunya. Kondisi duanya kita pengen cari konsentrasi yang keduanya kan setelah diencerkan. Terus volumenya tadi 1 liter. 1 liter itu kan 1000 mili. Nah, ini kan bisa dicoret gitu ya. Maka M2-nya kalau dihitung itu dapat 0,01 molar. Yang mana itu adalah konsentrasi OH- setelah diencerkan. Oke? Nah, konsentrasinya 0,01, berarti kan 10 min 2. Maka pOH-nya 2. Ya dong? pOH-nya 2, maka pH-nya 14 minus pOH. 14 minus 2, yaitu 12. Oke? Oke, kita cek nomor 4. Larutan yang membirukan lakmus. Benar, karena pada akhirnya larutan ini bersifat basa, karena yang tersisa itu adalah basa kuat tadi ya. Jadi, yes, dia membirukan lakmus ini benar. Kalau nomor 4 benar, maka nomor 1 pasti salah nih. A, B, salah. Yang E juga salah, karena dia bilang semuanya benar. Terus cek nomor 2, larutan basa. Benar, basanya benar, tapi pH-nya bukan 13 plus log 2 ya, tapi 12. Nomor 2 salah. Oke, jadi jawabannya yang D. Hanya 4 yang benar. Ya, kita lihat nomor 1, buffer bukan. Tadi kita udah setuju dia bukan buffer. Terus larutan bersifat asam juga salah. Larutannya bersifat basa. Oke, jadi jawabannya D. Oke, lanjut nomor 53. Nah, aku yakin kalian semua udah jago nih kayaknya yang ini ya. Senyawa alkohol berikut yang bersifat optis aktif. Oke, apa sih itu senyawa optik aktif itu apa? Senyawa yang punya karbon kiral ya. Karbon kiral atau sering disimbolin karbon bintang. Nah, karbon kiral itu apa? Karbon yang 4 tangannya itu mengikat substituen yang beda semua. Jadi contoh aku punya karbon kayak gini nih. Dia mengikat X, mengikat Y, mengikat Z, satu lagi mengikat hidrogen gitu misalnya. Nah, ini kan beda semua nih. Nah, maka karbon yang di tengah ini dia karbon kiral. Nah, kalau dia karbon kiral, maka dia bersifat optis aktif. Nah, sekarang coba kita cek satu-satu opsinya ya. Nomor 4 dulu kayak biasa. 2-butanol, kita gambarin. 2-butanol kan kayak gini nih. Butanol berarti rantai induknya ada 4 ya, but. Oke, terus di nomor 2 dia bilang ada alkohol. Nah, yang ini. Apakah karbonnya kiral di sini? Kiral ya, benar. Ini kiral. Kenapa? Karena 4 tangannya beda nih. Satu ngikat hidrogen, satu ngikat OH, satu ngikat CH3, yang satu lagi ngikat ini, C2H5. Ya kan? Jadi yang nomor 4 ini kiral. Benar. Nomor 4 benar, maka opsi yang A, B, E pasti salah. Ya, kayak biasa. Nah, lanjut kita cek nomor 2. Nomor 2, 2-metil, 2-butanol. Lagi-lagi 2-butanol berarti C-nya 4, terus di karbon nomor 2 ada alkohol, dan ada metil, di sini dia bilang. Nah, apakah ini kiral? Oh, enggak. Tentu tidak. Kenapa? Karena di sini karbonnya mengikat 2 substituen yang sama, CH3 dan CH3. Oke, jadi ini bukan kiral. Maka nomor 2 salah, berarti jawabannya yang D. Udah deh, selesai. Nah, tapi coba kita cek yang lain ya.
Nah, coba kita cek nomor 1, 2 propanal. Ini ya, 2 propanal, karbonnya 3. Terus di nomor 2 ada gugus hidroksi alkohol. Nah, ini juga bukan kiral. Kenapa? Karena di sini CH3 dan CH3 itu sama. Ya kan? Next. Nomor 3, 3 pentanol. Nah, karena nggak muat aku gambar di atas ya. 3 pentanol. Pentanol berarti kan karbonnya 5. Di nomor 3 dia bilang ada alkohol. Ini juga bukan karbon kiral karena si karbonnya itu mengikat yang sama nih, ada nih C2H5. Di sini juga C2H5. Oke, jadi nomor 3 juga salah. Yang benar itu nomor 4 doang. Maka jawabannya yang D. Oke, lanjut nomor 54, 2 soal terakhir ya. Pernyataan yang benar berkaitan dengan energi ionisasi unsur itu yang mana? Oke. Nah, seperti biasa kita cek dulu nomor 4. Energi ionisasi unsur K, kalium itu lebih kecil daripada Rb, rubidium. Nah, berarti kamu perlu tahu satu. Kamu harus tahu unsur-unsur golongan 1A. Kalau di sini case-nya kan golongan 1A nih. Tapi seharusnya sih kamu tahu ya golongan 1A sampai 8A gitu. Itu udah wajib banget tuh. Nah, yang kedua, kamu harus tahu tren. Tren dalam sistem periodik unsur. Gak cuma energi ionisasi. Baik itu jari-jari atom, keelektronegatifan, afinitas elektron, yang kayak gitu. Untuk bisa jawab soal kayak gini. Nah, ini aku coba bawa contekannya ya nih. Tren untuk energi ionisasi. Oke. Kita lihat di sini kalium itu di sini, terus rubidium di sini. Apakah energi ionisasi kalium itu lebih kecil daripada rubidium? Salah, dia lebih besar. Kan ini semakin ke atas itu semakin besar ya. Jadi nomor 4 salah. Kalau nomor 4 salah berarti C salah, D salah, E juga salah. Otomatis yang nomor 1 dan 3 pasti benar dong. Ya kan? Coba kita cek ya nomor 1 dan 3. Nomor 1, energi ionisasi adalah energi minimum yang diperlukan untuk melepaskan satu elektron dari atom berwujud gas pada keadaan dasarnya. Ya, ini benar. Inilah energi ionisasi definisinya. Kalau pengen tahu makna sebenarnya, maksud dari kalimat yang panjang ini apa, itu aku udah sering banget jelasin di video-video yang sebelumnya ya, apalagi di video yang series itu. Udah cukup jelas menurut aku. Nah, kemudian nomor 3, energi ionisasi untuk melepaskan elektron valensi kedua itu lebih besar dari yang pertama. Ini juga benar. Jadi ketika suatu atom sudah melepaskan satu elektron valensinya nih, ya kan? Udah ada S1-nya, energi ionisasi pertama. Nah, untuk E2-nya itu pasti selalu lebih besar. Nggak peduli dia golongan 1A kek, 2A kek, 3A kek. Kenapa? Karena ketika satu elektronnya udah lepas, berarti kan jumlah proton pada inti atom yang muatannya positif itu lebih banyak daripada elektronnya. Ya nggak? Kenapa? Karena kalau udah lepas satu, berarti kan dia si atomnya ini udah bermuatan positif gitu. Contohnya, misal kita bikin Mg deh, Mg+. Nah, dia udah lepas satu nih elektronnya. Kalau udah lepas satu, berarti protonnya lebih banyak. Kalau protonnya lebih banyak, daya tariknya pasti antara elektron dengan inti itu lebih kuat. Nah, makanya untuk melepaskan yang kedua kalinya itu lebih sulit gitu. Lebih susah, lebih sulit karena ikatannya lebih kuat. Jadi atomnya sudah trauma gitu ya melepaskan elektron. Oke, nomor 3 benar. Nah, penentunya di nomor 2 nih. Energi ionisasi unsur K itu lebih kecil daripada Na. Nah, coba kita lihat di sini ya. Warna apa nih? Warna hijau deh. Sini K, di sini Na. Apakah benar K itu lebih kecil daripada Na? Benar. Oke. Oke, 1, 2, 3 benar, maka jawabannya yang A. Oke, nomor terakhir nih, nomor 55. Faktor-faktor berikut yang dapat meningkatkan probabilitas tubrukan antar molekul reaktan itu yang mana saja. Nah, berarti kan ini maksudnya mana nih yang bisa meningkatkan atau mempercepat laju reaksi. Nah, kali ini aku nggak akan ngerjain nomor 4 dulu nih, beda sendiri. Kenapa? Karena coba kita lihat deh. Yang pertama, memperkecil ukuran reaktan. Ini pasti benar. Tadi udah kita bahas sebelumnya ya. Nah, yang nomor 2, pengadukan. Nah, ini sering tidak disebut di textbook, tapi ini juga benar. Jadi, pengadukan tentu, ya, kamu logika aja deh. Tentu dia akan meningkatkan kemungkinan suatu partikel itu bertumbuk, gitu. Contohnya ketika kamu larutin gula, gitu. Ketika diaduk, tentu gulanya lebih cepat larut, kan? Jadi, pengadukan itu benar sebenarnya. Nah, nomor 3, pemanasan. Ini juga benar.
Pemanasan itu meningkatkan energi kinetik dari suatu atom ya. Makanya dia semakin sering bertumbuk gitu. Semakin banyak gerak si atomnya. Nah, yang terakhir ini nih, penambahan katalis. Yang kita tahu kan katalis emang benar, dia meningkatkan laju reaksi. Tapi apakah dia meningkatkan lajunya itu dengan meningkatkan probabilitas tumbukan molekul? Nah, ini agak rancu nih, karena sebenarnya bukan ya. Jadi katalis itu cara kerjanya itu kan menurunkan energi aktivasi gitu. Dia mencari alternatif lain nih, jalan mana supaya energinya nggak gede gitu. Jadi reaksinya lebih cepat berlangsung. Bukan dengan tumbukan sebenarnya. Tapi karena dia mencari jalan yang lain gitu kan, alternative pathway untuk menurunkan energi aktivasi, maka tumbukannya itu justru akan lebih efektif gitu. Karena sebenarnya nggak semua tumbukan antar partikel itu bikin reaksi lebih cepat. Nggak. Cuman tumbukan-tumbukan yang tertentu aja namanya tumbukan efektif yang bisa mempercepat laju reaksi. Nah, si katalis ini fungsinya itu. Tetapi dia tidak merubah frekuensi atau seberapa banyak dia bertumbuk antar partikel. Nah, jadi aku agak bingung nih, kalau menurut kamu ini nomor 4 benar atau salah? Karena aku juga nggak ngerti nih, pembuat soalnya itu pengen sengaja bikin ini supaya nomor 4-nya itu salah, atau secara tidak langsung dia cuma pengen tahu mana nih yang meningkatkan laju reaksi. Yang mana adalah semuanya gitu kan. Tapi kalau dia bilang spesifik kayak gini meningkatkan probabilitas tubrukan, maka kalau aku sendiri sih bilang nomor 4 ini salah gitu. Jadi yang benar itu 1, 2, 3 aja. Kalau aku sih bakal jawab A. Nah, yang jelas jawabannya itu kan antara yang A ataupun yang E. Gitu kan. Nah, ini aku open discuss aja deh, kamu yang nentuin jawabannya apa. Kalau aku pribadi, berdasarkan pendapatku, maka jawabannya yang A. Oke, udah selesai pembahasannya. Thank you yang udah nonton. Mungkin kalau ada kesempatan, kita bakal lanjut nih bahas soal untuk kode yang lain ya. Oke, bye-bye.